yang hadir pada pagi hari ini di sekolah kita dalam rangka kegiatan sosialisasi tentang kesehatan yang sudah diprogramkan. Ini rutinitasnya bukan kali ini aja. Ibu dalam dari Puskesmas dan Bukit kami mengucapkan banyak terima kasih buat kegiatan pada hari ini sudah ada jadwal. Kami dari SMK yang Imbalige, saya selaku kepala sekolah menyambut dengan baik kegiatan ini. Semoga dalam kegiatan sosialisasi kesehatan ini yang ada di SMK yang Imbalige pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan segala kekurangan kami Bu atas penyambutan kami dalam kegiatan ini, kami keluarga besar SMK yang Imbalige mohon maaf atas segala kekurangan pelayanan kami nanti selama berjalan di kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti bisa berdampak bagi anak kami sekalian, khusus kepada SMK yang Imbalige. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata pembuka di pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materinya kita sampaikan kepada Ibu. Izin Pak, izin Ibu. Selamat pagi adik-adik. Siap, Ibu. Terima kasih. Mohon izin, ini kelas berapa? Siap, Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau perkenalkan diri dulu. Pak mengatakan, nama kata saya. Perkenalkan, nama saya Heni Boru Simanjuntak. Saya penyuluh kesehatan masyarakat dari Puskesmas Tenggara Imbalige. Jadi hari ini saya hadir mendampingi tim kesehatan jiwa Puskesmas oleh Ibu Junia Simatupang. Jadi sedikit bercerita, Puskesmas itu banyak timnya, kesehatan jiwa salah satunya. Nah, kenapa kami harus hadir kembali menjumpai adik-adik semua? Karena masalah kesehatan jiwa pada tingkat remaja semakin tahun tetap semakin meningkat. Nah, ini yang harus kita tindak lanjuti. Nah, sebelum sampai ke sana, saya mau tanya dulu sama adik-adik. Menurut kalian, mana lebih sakit? Jatuh dari sepeda motor atau dihina terus-menerus? Mengapa? Karena kalau jatuh dari motor yang sakit hanya fisik di luar. Sedangkan kalau misalnya kayak dihina itu dia penyakit mental. Terima kasih. Dengan pakai apa? Kartika. Ya, terima kasih Kak Kartika. Tepuk tangan dulu dong. Berarti kita sepaham. Kalau luka fisik bisa disembuhkan lebih cepat. Jatuh dari motor, bawa saja ke Puskesmas Tenggara Imbalige, bersihkan lukanya, datang dokter, resepkan obat, seminggu mendingan. Tapi kalau dengan masalah dihina terus-menerus, yang terluka jiwanya yang tidak terlihat bisa membuka selama bertahun-tahun. Dan kalau itu tidak ditangani dengan cepat, itu yang akan jatuh ke masalah kesehatan jiwa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang jarang terlihat tapi sangat dirasakan bagi penderitanya. Dia jarang terlihat tapi sangat dirasakan dampaknya bagi yang merasakannya. Itu yang dikatakan luka psikologis. Luka psikologis. Nah, kalau tubuh kita yang terluka seperti tadi Ibu sudah ibaratkan jatuh dari kereta, orang fisik gampang melihat, langsung bantu karena dilihat. Tapi kalau yang terluka ada jiwa, perasaan hati kita nggak dilihatnya yang tahu. Artinya apa yang terjadi? Ketika kita punya masalah, misalnya kita kehilangan orang-orang yang tercinta, kita gagal tentang sesuatu hal yang ingin kita capai, apa yang sering orang lakukan pada kita? Gak boleh nangis, biasa aja, berbaik kali, harus kuat, itu yang sering terjadi. Ya, saya sebutkan tadi beberapa kali di luka psikologis. Luka psikologis, siapa yang pernah dengar istilah luka psikologis? Ada di luka psikologis, Ibu kasih tahu sedikit. Luka psikologis adalah perasaan tidak nyaman yang sifatnya berlebihan, mengganggu aktivitas keseharian kita yang biasanya diakibatkan oleh kejadian yang sangat berat yang dirasakan oleh penderita. Luka psikologis biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Paling sering di sekolah itu pertama kasus bully. Bully
itu paling sering menyebabkan luka psikologis itu muncul. Yang sering tidak terlihat, apalagi yang sering bully obetasnya berat. Yang kedua, yang paling sering di sini pertengkaran antar teman. Ya, itu bisa memunculkan luka psikologis. Pertengkaran dengan pacar. Yang keempat, yang paling sering di sekolah, kita sudah sekolah, ekspektasi yang berlebihan. Contoh, dia sudah diagung-agungkan oleh teman-temannya, oleh bapak ibu guru, bahkan bapak kepala sekolah, ikut lomba, kan? Gagal. Itu bisa memicu luka psikologis. Mungkin kalau kita bilang biasanya itu, tapi bagi dia belum tentu. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa memicu luka psikologis. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu kalau luka psikologis ini bisa dibantu sebenarnya oleh orang-orang yang punya empati. Kegiatannya ini namanya pertolongan pertama pada luka psikologis. Tadi Bu Junior singkat PJDLP itu dia. Sebenarnya seperti tadi, jatuh dari kereta, pertolongan pertama apa? Bantu, letakkan ke posisi yang aman, bersihkan luka kalau ada di sekolah dengan alat yang seadanya. Kalau tidak cukup, langsung bawa ke puskesmas. Itu adalah bentuk ketiga K kalau luka fisik. Nah, kalau luka psikologis tidak. Jadi apa yang harus kamu ketahui? Yang pertama, bagi orang yang mampu melakukan pertolongan pertama pada luka psikologis itu namanya penolong pertama, first aider. Jadi kalian yang hadir saat ini 300 orang ini adalah first aider atau penolong pertama yang kami anggap nanti bisa mampu membantu teman-temanmu ketika muncul kasus luka psikologis. Seperti apa Ibu Heni? Seperti apa kami bisa tahu dia terkena luka psikologis? Yang pertama, biasanya ada tanda-tandanya. Kalau biasanya, kita ambil contoh, Kak Evelyn kelas 10, biasanya anaknya diam, Bang Thompson diam. Akhir-akhir ini dia sering murung, sering menarik diri, sensitif, moodnya naik turun. Mungkin Bapak Ibu guru bisa lihat beberapa bulan terakhir nilainya turun. Itu bisa menjadi evaluasi seseorang yang ada di dalam lingkungan sekolah kita itu mengalami luka psikologis. Suka menggerutu. Mungkin kalian bisa dengar, capek aku, ada yang membeli aku, apa yang semua. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Nah, bagi adik-adik, para penolong pertama jeliran itu biasanya adalah tanda-tanda orang yang mengalami luka psikologis. Orang-orang seperti inilah yang harus kamu tolong, harus kamu tolong. Bu Heni, saya kan bukan nakes, saya bukan dokter. Emang saya mampu? Pertolongan pertama pada luka psikologis bisa dilakukan oleh semua orang karena ini sifatnya pertolongan pertama, bukan ngobatin. Ya. Jadi kamu harus paham dengan tanda-tanda orang yang mengalami luka psikologis yang seperti itu tadi. Menarik diri, suka menangis diam-diam, tidak mau diajak bicara, nilainya biasa turun, ya kan? Tindakan apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pertolongan pertama pada luka psikologis? Kalau luka fisik tadi gampang kan? Jatuh, dudukkan ke tempat aman, bersihkan luka dengan alat yang ada, tidak cukup rujuk ke puskesmas, cukup itu bentuk pertolongan luka fisik. Kalau bentuk pertolongan luka psikologis ada 3 tahap yang harus kamu lakukan. Yang pertama, memperhatikan. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, menghubungkan. 3M namanya. Itu harus kamu ingat. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, memperhatikan. Seorang penolong pertama pada kasus pertolongan pertama luka psikologis harus mempunyai empati yang tinggi, memperhatikan perubahan perilaku dan psikologis teman-temannya. Perhatikan dia. Setelah kamu memperhatikan dan kamu merasa dia butuh ditolong, lalu tahap kedua kamu harus mendengarkannya. Mendengarkan di sini artinya mendengarkan aktif. Kamu bisa menyapanya. Oke? Kalau mendengarkan, yang mendengarkan nggak cuma telinga. Para penolong pertama tidak hanya telinga kita yang berfungsi, mata berfungsi, mulut berfungsi, hati berfungsi. Saya ambil contoh. Kita angkat ini Kak Kartika lagi sedih. Kamu tahu ini biasanya menyendiri. Dia suka menyendiri. Kamu hari ini sudah ibu informasikan orang-orang yang punya gejala luka psikologis. Oke? Apa yang kamu lakukan para penolong pertama? Dekati dia. Dekati dia. Contoh, izin ya. Halo Kartika, ngapain kamu sendiri? Izin boleh
dia. Lanjutin saja. Kamu boleh ceritakan kita. Saya siap membantu. Kalau kamu duduk di sana, matamu menatap dia untuk berbicara, yakin lama-lama dia akan bercerita. Oke? Nah yang kedua, ketika dia mulai bercerita, dengarkan dia dengan baik. Jangan ketika temanmu berkeluh kesah, kamu sibuk dengan handphone. Banyak anak sekarang, dia sudah tertarik dengan ajakanmu karena kamu sapa dia lagi, kamu si guru ini, saya bisa. Ketika dia mau cerita, oh itunya masalahmu, ketika kampanye itu, kecil. Jangan pernah melakukan itu. Ketika ada seseorang yang curhat sama kita, tatap matanya. Jadi yang mendengar tidak cuma telinga kita, mata kita harus menatap dia, hati kita merasakannya, mulut kita hati-hati saat berbicara. Jangan pernah mengecilkan masalah orang lain. Saya ambil contoh tadi, dia punya masalah dengan orang tuanya, dia curhat sama kita. Karena kebetulan kamu juga pernah mengalami kasus yang sama. Apa yang kamu lakukan? Itu aja kok ketika sudah nangis. Aku lebih lagi. Itu bukan tindakan yang tepat. Ya, kalau orang sudah bercerita masalah sama kita, jangan kembalikan menceritakan masalah sama dia. Karena kita di sini menjadi seorang pendengar. Ketika seorang punya masalah, terkadang dia tidak butuh solusi dari itu. Dia hanya butuh dengarkan dia. Saat kamu mendengar ceritanya, analisa dengan tepat. Si ketika butuh bantuan, atau ternyata dari cerita ketika dia butuh bantuan. 3M yang terakhir, menghubungkan. Tugas kita penolong perkara, karena kita lebih sadar saat itu, kita harus membantu kita untuk menghubungkan dia kepada orang-orang dewasa yang bisa dipercaya untuk membantu dia. Contoh pertama, menghubungkan KTK ke guru kita. Contoh, kayaknya KTK butuh bantuan ke guru. Mungkin dia tidak terpikir karena dia terasa sangat sedih dan sendiri. Itu tugas kita menghubungkan orang tua. Yang kedua, mungkin kita bisa hubungkan ke orang tuanya atau ke fasilitas kesehatan. Ketika penolong pertama sudah menghubungkan Kak Kartika ke Ibu BK, tugasmu selesai sampai di sana. Tugas penolong pertama itu perhatikan perubahan perilaku teman, dekati aja bicara, dengarkan keluarnya, bantu dia. Butuh gak dia dihubungkan ke orang yang tepat. Selesai tugasnya dengan pertama. Karena ketika dia sudah pada orang yang tepat, dia sudah akan dipindahkan itu selanjutnya selesai. Makanya saya bilang pertolongan pertama pada edukasi psikologis semua orang bisa lakukan. Ya, intinya dia harus punya kemauan, kepedulian, empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Simpel kan? Silakan dicoba. Jadi adik-adik di sini tentang apa yang bilang, kalian kan paling pintar sama sesama. Ya, kalian bisa coba. Semakin sering kalian menolong orang lain, semakin bagus gitu, semakin kuat, semakin kuat. Hanya 3 ini saja yang harus kamu lakukan, maka kamu akan menjadi penolong pertama yang mantap. Semakin sering kamu lakukan, semakin mumpuni kamu. Kamu bisa lakukan di sini, kamu juga bisa lakukan di sini. Ketika Ibu BK tanpa seizin dia, tidak boleh. Tetap kamu harus izin sama dia. Kalau nggak mau, disitulah kamu harus merujuknya. Ketika sepertinya dari masalah yang kamu ceritakan tadi, ada yang bisa membantu dia. Yuk, berikan. Gak, malu. Aku kuat kok, gak apa-apa. Bisa males kan? Orang seperti itu. Gak apa-apa ketika ya kita butuh bantuan berbeda bukan karena rumah. Kan memang kamu butuh bantuan. Tanya ketika kalau kamu demam, kamu butuh bantuan nggak? Apa bantuannya? Luka psikologis juga butuh bantuan. Tidak dalam bentuk obat, tapi dalam bentuk menghubungkan ketika ke orang yang tepat. Jadi itu yang analogi ini harus kamu terapkan ke teman nanti. Oke? Seseorang yang punya masalah harus dibantu. Ketika kamu perlu dibantu, sama seperti tadi. Makanya nanti kasih analogi seperti itu. Ketika kalau kamu demam, kamu butuh apa? Aku butuh ya harus minum lah, harus tidur lah. Nah seperti itu. Ini juga seperti itu. Kamu berjuang, gak usah takut. Kalau kamu, aku temenin Kartika. Yuk. Seperti itu. Oke? Bisa dilakukan? Bisa. Itu yang harus kamu lakukan
dari kami untuk anak-anak kami dengan kali ini, jadilah teman yang aman, bukan teman yang menertawakan masalah orang lain. Ingat, jangan pernah mengecilkan, jangan pernah menertawakan masalah orang lain, meskipun menurutmu itu masalah kecil. Oke, itu dia. Karena ingat, kata-kata yang keluar dari mulutmu yang mendukungnya itu bisa menyelamatkan dari keputusasaan. Hal kecil itu sudah bisa menyelamatkan juga, percayalah. Dan pesan kami juga bagi Bapak Ibu guru di sini, anak-anak hari ini mungkin banyak terlihat ceria, apalagi kalau Bapak Ibu lihat di media sosial. Tapi faktanya Bapak Ibu, banyak anak-anak kita yang belum menikah. Mari kita sebagai guru di sini, sebagai orang tua kedua mereka, mau mendengar mereka, tidak menghakimi dan memberi rasa aman kepada anak-anak sehingga sekolah menjadi rumah kedua mereka setelah bersama, dan Bapak Ibu bisa menjadi orang tua kedua mereka setelah orang tuanya di rumah. Itu yang kami harapkan. Sehingga kalau nanti terjadi kasus-kasus seperti ini, tidak akan ada lagi kasus anak remaja dengan kenakalan remaja yang bisa menjerumuskan mereka ke masalah kesehatan jiwa. Karena kalian generasi emas, kalian besoknya akan membangun bangsa ini. Oke, harus sehat baru bisa membangun bangsa. Bu Heni, cukup ini untuk kesehatan jiwa? Enggak, fisikmu juga harus tetap sehat. Oke, atur jam tidur anak-anakku. Oke, kalian mungkin tantangannya lebih besar dari kami. Kali zaman dulu semasa kalian gadget masih kurang, tapi kalian luar biasa. Apa sih nggak ada sekarang? Manajemen waktu, karena istirahat yang tidak cukup juga bisa mengganggu kesehatan jiwa. Ya kan? Kurang tidur, diajak bicara sama mama langsung ada hubungan. Oke, makan yang cukup, olahraga tetap harus. Oke, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga harapannya kalian besok menjadi generasi yang sehat, generasi yang peduli terhadap sesama. Nanti Bu, kalau ada kasus yang mungkin mengarah ke masalah-masalah luka psikologis, kita bisa bersama. Karena kebetulan Ibu Junior ini kami juga di puskesmas buka konseling kesehatan jiwa. Kalau nanti mungkin tidak bisa kita tangani di puskesmas, kami akan bantu menghubungkan anak-anak ini ke dokter spesialis jiwa rumah sakit HKBD dan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan atau sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih banyak buat waktu yang berharga. Horas! Horas!